Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas pembuatan tabel barang, yaitu kita akan buat 3 tabel, yaitu tabel katalog barang, tabel masuk barang, dan tabel keluar barang. Nah, itu kita buat di Excel ya, kita menggunakan untuk Excel. Kita akan menggunakan Excel. Di sini saya membuka Excel 2013, Microsoft Office 2013. Sebelum kita melanjutkan untuk pembuatan tabel, sebaiknya kita simpan dulu ya. Data kita simpan dulu supaya tidak hilang atau tidak terjadi masalah ketika nanti ada mati lampu atau ngehang komputer itu. Ya, untuk antisipasi itu kita simpan ini. Kita simpan save as di lokasi komputer kalian. Kita klik tabel barang. Ya, sudah nama tabel barang ya. Ini sudah ada tabel barang ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membuat 3 tabel, itu tabel katalog barang untuk data barang-barang yang ada di semisal gudang kita. Kemudian sheet 2-nya kita beri namanya tabel, kita ganti tabel ini katalog barang. Untuk memudahkan kita harus besar semua ya, katalog barang. Kemudian di sheet 2-nya kita pakai barang masuk. Sheet 3-nya kita pakai barang keluar. Nah, setelah ini kita bikin fill-nya supaya nanti apa saja yang ada di dalam katalog barang masuk atau barang keluar. Nah, sini kita kasih judul katalog barang. Di dalam katalog barang itu ada namanya kode barang. Terus berikutnya nama barang, terus stok awal, terus barang masuk, barang keluar, stok akhir. Nah, ini kita percantik aja, kita tarik sedikit kode barangnya, terus namanya agak kita perbesar karena mungkin ini. Terus stok awal, stok akhir ini kan sama nanti angka. Nah, kemudian untuk judulnya kita blok dari A sampai F, tapi habis tabel blok, terus kita match center, kita kasih angka 14 dan kita bold ya, kasih tengahin. Nah, untuk bikin tabel berikutnya adalah kita blok ini sudah saya bagi di sebelumnya, media sebelumnya, sebagai cara membuat tabel dengan cepat. Kita blok headernya, kemudian format as table, kita pilih tabel yang kita inginkan. Saya pilih tabel, ada tabel ini ya, tabel ini aja nih yang agak ini, medium nih. Nah, tabel ini akan mengatakan bahwa datanya dari tabel A3 sampai F3. Nah, kita tentukan adalah headernya, kepala yang mana. Nah, my table is header. Nah, Pak menggunakan header, menggunakan kepala nih. Jadi diklik my table headernya, kemudian kita oke. Nah, jadi ya. Ini kita ketengahin supaya biar rapi, biar bagus, kita ketengahin. Ini stok awal, stoknya kita agak lebarin dikit. Nah, untuk memudahkan nanti kita eksekusi rumus, sebaiknya kita isi aja dulu berapa ini stoknya. P001 contohnya aja, P002 misal, K001, K002, K003, terus K004, terus MG 001, MS 001 bisa gitu ya. Nah, P1 apa? Penghapus misalnya, penghapus. Kemudian 02 penggaris. K-nya itu kertas dengan kertas 4 dengan berat 70, dengan ketebalan 70 gram. Bukan berat ya, ketebalannya 70 gram. Terus kertas A4, sorry maaf, bisa semua A4 80 gram.
Terus di sini ada kertas lagi F 4 70 gram, dan kertas F4 80 gram. Terus MG itu meja guru, meja siswa. So ini. Setelah ini jadi kita ke barang masuk. Udah ke barang masuk sama, yaitu kita kasih judul barang masuk. Di barang masuk ini ada beberapa field, yaitu tanggal, kapan barang itu akan masuk, tanggal barang masuk, kode barang yang masuk, barang apa, nama barangnya apa, kemudian jumlah masuk, jumlah masuk barang, jumlah masuk barang. Jadi kita kasih juga nih kodenya, ya kita percantik lagi, namanya agak lebar, ini sesuaikan aja, ya kan? Kemudian kita blok sampai di sini, kita match lagi, kasih tengah 14 tebalannya. Kemudian kita blok lagi tadi headernya, kita bikin format, sesuaikan dengan tadi pakai menggunakan medium ya. Dan S ya, ini kita sesuaikan dengan kemudian kita barang keluar, bikin lagi barang keluar. Apa saja di barang keluar itu yang kita butuhkan? Tanggal ya, tanggal kapan barang itu keluar, tanggal, setelah tanggal, kode barang juga sama aja, kode barang, nama barang, kemudian jumlah barang keluar, ya, jumlah barang keluar. Kita secantik lagi, sesuaikan saja, kemudian nama bunga dan jumlah. Kita bloknya, kopnya, match lagi, bikin 14, kemudian tebal. Kita blok headernya, format tabel lagi, kita buat seperti tadi, diklik, coba kita jumlahkan. Untuk ke tengahnya kita ketengahin lagi. Diklik. Ya, setelah itu kita kembali ke katalog barang. Jadi eksekusinya seperti ini. Katalog barang ini kita bikin stok awal 20 semua, kita copy semua 20, stok awal kita bikin 20 semua. Jadi stok awal ini barang ada di gudang kita ya, stok awal misal 20. Nah, kemudian untuk masuk ini adalah dari sini ambilnya jumlah ini. Nah, jumlah masuk ini akan menghasilkan jadi barang masuk ini berasal dari sini ya. Jadi masuk dari sini misalnya. Nanti kalau kita nambahkan sini, harusnya dia masuk ke sini. Dan semua nanti jika semua kita menambahkan barang masuk P1. Nah, kode barang ini akan menyesuaikan dengan kode barang di sini. Nama barang juga begitu juga sama. Dan ini juga di keluar juga begitu. Nama barang, kode barang. Untuk tanggal kita tentukan, tanggal keluar kita tentukan nanti apa sih barangnya. Atau P1 dia otomatis akan memberikan nama dengan sesuai yang ada di sini katalognya. Jadi katalognya untuk penyimpanannya, nama-nama barang dan kode barangnya. Nah, untuk barang keluar di sini, ini di sini di katalog ini. Nah, ini dari sini asalnya, dari ini. Nah, untuk menentukan kita tentukan stok akhirnya aja dulu. Rumus stok akhir adalah sama dengan rumus matematika biasa, stok awal ditambah stok masuk dikurangin stok keluar, enter ya. Jadi ini itu dihasilkan dari ini, stok awal ini dikurangin ditambah stok masuk dikurangin stok keluar menghasilkan ini. Karena ini dikurangin ditambah 0 dikurang 0 makanya menghasilkan 20 ya. Nah, untuk menentukan ini, menentukan stok masuk itu kita pakai rumus
maaf sebelumnya kita bikin dulu aja di sini kode barang, biar kode barang itu nanti sesuai dengan katalog, yaitu klik kode barang, kita validasi data, klik data, validasi, klik data validasi, kita cari list, tentukan ignore blanknya, kita matikan. Source-nya kita tentukan bahwa ada di data ini. Cuma kita arahkan dia angka 99 lah, paling banyak, cuma 99, 100, kita enter. Nah, kita tentukan ini. Nah, harusnya ketika saya tarik ini, ya 01, dia akan sama dengan yang ini. Nah, bagaimana caranya supaya ini sama? Kita kasih rumus. Pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP melihat ya. VLOOKUP menggunakan VLOOKUP. Kurang buka lookup-nya, lihatnya di mana? Jadi melihat nih ya. Ini lihat dari kode ini, ya kan? Oke. Kode ini dilihat dari katalog ini. Katalog barang. Kita kasih ini aja, absolutnya. Kita ambil sampelnya itu jam 14 ya, 99 lah, 99. Kemudian ya, diambil setelah ini, diambil dari melihat dari sini ya. Ini harusnya ini F, kan sama F ya, sampai F. Jadi ini di sini, klik sini, kita ambil semua, kemudian F99, sebenarnya kita pakai absolute lagi supaya nggak berubah nanti ya. Ini asal di sini, dan tabel berapa yang kita akan tentukan adalah nomor 2 ya, tabel 2 dari 0. Tuh. Nah, ini ada yang salahnya di mana? Terus ini katalog barang, ini ya, katalog barang. Nah, ini lebih kebanyakan katalog barang, harusnya saya hapus, terlalu banyak rumusnya, harusnya bukan katalog barang F. Nah, ini lihat seperti ini hasilnya ya. Nah, seumpama ada barang masuk tanggal 12 September 2020, ada P1, kemudian tanggal 13 September 2020. Nah, ini tentukan barangnya apa? Seumpama K1. Nah, dia otomatis kerja. Barang masuk apa maksudnya? Seumpama 20 masuk penghapus, kertasnya 30 semua. Terus di tanggal 20 September 2020 masuk lagi, jenis barangnya apa? Barangnya meja guru. Nah, teman meja guru 5. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini harusnya ketika kita tulis ini udah jalan ya, kalau ini jalan. Ini September. Ini udah jalan. Nah, di sini harusnya ketika kita masukkan ini harus masuk ke sini. Nah, di sini kita berikan rumus sama dengan
Jadi untuk rumus di sini itu kita pakai rumus sum if ya, untuk menjumlahkan sama dengan sum if range-nya itu kita ambil dari barang masuk di sini, kode ini tentukan. Nah, kita kasih dia absolute supaya nggak berubah range-nya. Absolute-nya sini, B-nya sampai kita bikin sampai 99 nggak apa-apa, yang panjang. Nah, terus menentukan, setelah itu kita tentukan apa yang ditentukan. Jadi kriterianya seperti ini. Nah, range-nya udah, nanti kriterianya yang muncul bersama. Nih, kita absolute juga supaya nggak berubah. Ini kita bikin 99, kriterianya 99. Kemudian setelah kriterianya, penghitungannya, sum range-nya, apa yang dihitung itu di barang masuk, yaitu ini yang kita hitung nanti. Ya, sum range-nya sama juga, kita kasih absolute di sini, tarik di sini kita kasih 99. Ya, yang paling banyak kita tutup. Nah, berubah, lihat. Ketika saya memasukkan ini meja guru, ini meja guru. Nah, ya berubah kan? Jadi kita memasukkan data ini, dia akan otomatis barang akan masuk, kemudian akan dijumlahkan di stok akhir. Ya. Di sini kita blok supaya sama. Ada di sini. Nih. Ini stok awal, masuk barang penghapus 20. Penghapus 20 tambahkan stok akhir dikurangi 0, 40. Nah, begitu juga ini. Cuma kita tambahkan di sini tanggal 21 September 2020. Nah, barangnya apa yang kita masukkan? Semua barangnya kembali masuk atau penggaris masuk 20. Ya. Barang masuk 20, kita lihat penggaris masuk enggak? Penggarisnya masuk langsung otomatis masuk. Jumlahkan sendiri jumlah 40 stok akhirnya. Nah, sekarang kita ke barang keluar. Barang keluar sama seperti tadi, yaitu kode barang kita validasi, klik validasi, tentukan jenisnya, lalu list, ya. Apa yang di ini, dari katalog kita ambil range-nya 99 aja, 99. Sorry. Ini sama dengan ya. Oke, kita 30. Nama barangnya sama, rumusnya sum VLOOKUP, melihat dari mana ini kode barangnya, terus tabel barangnya dari katalog ya, kita ambil katalog, kita cari, bikin absolute aja supaya nggak berubah nanti. Kemudian dari nomor berapa, katalog dari nomor 2, kolom 2, 1, 2, kolom 2 ya, kita kolom 2, katalog kita ke sini, kolom 2, 0. Nah, ini belum tentu karena benarnya, cuma tanggal 1 Oktober 2020 keluar 1 Oktober. Nomor 1 Oktober 2020. Nah, ini ada barang keluar itu jumlahnya sama penggaris. Nah, ini kok belum jadi. Kita lihat lagi rumusnya, ada yang salah rumusnya. Kenapa salah? Kode barang, katalog. Nah, ini kode barang, katalog.
harus sama A4 F99, kode barang, katalog 4 F, karena VLOOKUP ya, jadi pakai F. Saya lupa this. Yang ditentukan adalah keseluruhan barang ini. Jadi maaf tadi salah. Dari sini. Nah, seperti ini. Enter. Baik, di sini tadi kan ada masalah di sini, jadi ini harusnya F4 karena fill up ya, melihat daripada semua isi dari tabel itu. Jadi VLOOKUP 99, nah muncul ya. Nah, kalau ada di sini keluar jumlah barang keluar itu semua di sini 10. Kita pilih 10. Harusnya ketika kita isi ini 10, di sini akan muncul 10 dan ini akan berkurang. Ya, kita lihat dulu. Nah, kita kasih sama tanggal 2 Oktober. Oktober pakai ini kali ya. Oktober 2020. Mak 2020. Oktober. Nah, kenapa kok nggak mau gitu? Kenapa ini nggak mau? Karena ini belum tentukan. Ini harus tentukan dulu barangnya apa. Nah, dia otomatis keluar semuanya 20, isi 20, atas 5 aja, 5 rem misalnya. Nah, ini harusnya ini berkurang di sini. Tanggalnya ya di sini tanggal 2 Oktober. Ini Oktober, karena ini kita pakai K aja ya, sesuaikan biar Indonesia aja. Oktober, kebalik ya, Oktober ya, Oktober 2020, kanal 1. Nah, di sini. Nah, untuk ini tersambung dengan yang ini, kita bikin rumus juga di sini. Ya, rumusnya mungkin sama dengan yang tadi, dengan barang masuk. Jadi adalah pakai sum if juga ya, sama dengan sum if dijumlahkan ya. Range-nya apa yang kamu tentukan untuk range-nya itu? Range-nya itu adalah dari barang keluarnya ditentukan dari barang ininya, kode ini ya. Ininya range-nya kita absolute ini absolute. Di sini kita kasih 99 biar banyak. Kemudian kriterianya mana? Nah, kriteria katalog barang ini. Ini kriterianya kita ambil juga, kita kasih absolute juga. Patokannya terus kita kasih 99. Kemudian sum range apa yang akan dihitung? Di mana yang akan dihitung? Ini akan jumlahkan ini. Kita juga ini kita kasih absolute juga di sini. Sebab patokannya, nah ini kita kasih 99 biar banyak. Kemudian kita tutup. Nah, lihat akan keluar. Apa yang keluar dari penggaris? Penggaris itu 10, keluar kertas 5. Kita lihat benar nggak? Penggarisnya 10, kertas 5. Ya benar kan? Jumlah jadi 40. Awal 20 ditambah 20 sama 40 dikurangi 10, 30. Benar nggak? Nah, ini 20, kertas 20 masuk di tanggal masuk, kertas masuk tanggal 3 di tanggal 13 ya, 30. Terus ada yang keluar lagi kertas di tanggal 2 Oktober sama keluar 5. Dia kan seperti ini.
berkurang. Tadi 50 dikurangi 5, 45. Nah, semua kita bikin ada yang masuk lagi, ada yang keluar berikutnya di tanggal 5 September 25 Oktober. Ini kita bikin masa maju ya, salahnya dibikin September. Di sini mana barang masuknya 12, kita bikin tanggal 22 lah, 22 September. Ya, kita bikin biar datanya benar-benar ada. Terus di sini kita bikin tanggal di hari bulan sama, keluar juga ada yang minta September 20, kemudian di berikutnya tanggal 25 mungkin keluar lagi ada yang minta lagi permohonan barang. September 2020 ada yang mohon barang. Di barangnya yang minta itu adalah minta kertas penghapus ya, penghapus minta 5. Kita lihat berubah nggak penghapusnya ya, ada yang keluar ya, penghapus minta 5, berkurang lagi. Nah, kali sama semua tanggal 26 berikutnya ada lagi minta penghapus. September minta penghapus, kode penghapusnya P01, kita cari, minta penghapus, keluar penghapus minta 5 lagi, harusnya berkurang dia di 10 ya, berkurang 10. Nah, ini kenapa? Jadi ini tuh tidak ada penentuan kapan keluarnya, tapi yang masuk keluarnya kita data masuk keluarnya di sini. Jadi kalau mau mengecek kapan barang itu bisa masuk atau keluar itu di sini. Nah, di sini adalah stok barang yang ada, ini adalah katalognya mencatat stok barang yang ada dalam gudang kita. Ya. Kalau stoknya ternyata nanti minus, nanti ketahuan sih. Jadi kita bisa lihat di sini stok barang kita berapa sebenarnya untuk awal. Nah, ini. Jadi sampai di sini dulu pertemuan ini, semoga bermanfaat ya. Nanti jika ada yang mau nanya silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya beri penjelasan. Kalau bertanya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.